Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak para pendamping mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, alhamdulillah sudah mendampingi. Terima kasih. Para panitia, terima kasih. Izin untuk memaparkan. Izin perkenalkan, nama saya Andri Hidayat. Saya adalah mitra binaan dari Posyantek Mandiri Jaya yang tahun kemarin menjadi juara nasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Sarim. Alhamdulillah sekarang hadir untuk memberikan saya semangat. Di sini saya memperkenalkan inovasi mesin asap untuk pengendali hama tikus, Pak. Next. Ini latar belakang kenapa alat ini diciptakan, Pak. Karena saya selaku petani langsung, Pak, yang merasakan dampak wabah dari hama tikus. Oke, next. Ini rumusan masalah, bagaimana pembuatan, bagaimana penggunaan atau dampak mesin inovasi asap yang saya buat. Next. Tujuan, ini tujuan untuk mengetahui mesin, terus untuk mengetahui cara penggunaan, untuk mengetahui dampak efisiensi emposan tikus yang saya buat. Next. Ini manfaat, Pak. Manfaat di mana mesin yang saya buat alhamdulillah sesuai dengan slogan saya, Pak. M2S, mudah, murah, selamat, Pak. Oke, next. Ini alat untuk pembuatan. Di sana ada tang, pipa, pemotong pipa, terus gas dan ragum. Next. Ini untuk bahan ada tangki sprayer, touch gas, gas portable dan pipa diameter 5 mili, panjang 5 meter. Oke, next. Ini proses untuk pembuatan, Pak, mulai dari melingkarkan pipa menjadi spiral, terus menggabungkan touch, pasangkan pipa dan pasangkan gas tot dan barang udah jadi, Pak. Oke, next. Ini detail alat yang saya buat, Pak. Di sini ada tangki sprayer, selang, stop kran, konektor, induksi atau pemanas, regulator, gas portable atau nozzle output. Oke, next. Ini cara penggunaan, Pak. Mulai dari menyiapkan mesinnya, terus dimasukkan obat atau untuk penghasil asap. Kedua, koneksikan gas portable yang ini, Pak, di konektor regulator ini. Kemudian yang ketiga, tekan stop kran, Pak, yang ini. Kemudian setelah pipa panas nanti akan menimbulkan asap keluar, Pak. Yang keempatnya itu alat untuk penghemposan tikus udah siap digunakan. Oke, next. Ini uji coba yang saya lakukan, Pak. Di sini mungkin nanti Dewan Juri akan bertanya kenapa ada pugging, ya, pugging DBD di situ. Oke. Keuntungan atau keunggulan alat ini yaitu multifungsi, Pak. Selain untuk pengemposan tikus, bisa juga untuk pugging DBD. Cuman beda dari bahan yang kita gunakan untuk jenis obatnya, Pak. Oke, next. Ini ulasan kegunaan atau keunggulan dari mesin saya, Pak, yaitu portable, fleksibel, sustainable. Oke, next. Ini kesimpulannya, alat ini yang gimana yang tadi saya bilang, yaitu M2S, Pak. Mudah, murah, selamat, yang mengandung arti di mana mudah itu cara pembuatannya atau penggunaannya, dan mudah juga bahan-bahan yang didapatkannya, Pak. Dan selamat itu yaitu mengandung arti di mana tanaman yang kita tanam berhasil
bebas dari gangguan hama, Pak. Oke, next. Ini dokumentasi, Pak, waktu saya menghemposan. Yang ini hasil buruannya, Pak. Ini pengemposannya, ini untuk melakukan pugging, Pak, ke lingkungan-lingkungan. Oke, next. Terima kasih, Pak, itu yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya ada dokumenter, Pak, untuk diputarkan panitia, mohon. Saya selaku pemuda dan juga pelaku petani ya di Desa Balingbing, Kecamatan Pegadaian Barat, Kabupaten Subang, merasa risih karena akhir-akhir ini di sawahan atau di perkebunan wabah hama tikus sangat meresahkan. Oleh karena itu saya berinovasi membuat alat hempos elektrik di mana fungsinya ini sangat bermanfaat, sangat efisien baik dari waktu, tenaga, dan dana. Dan juga alat ini bisa digunakan untuk mengendalikan wabah DBD. Ini bisa juga keliling kampung saya membasmi wabah DBD. Alhamdulillah setelah adanya alat ini wabah baik hama tikus, wabah DBD yang awalnya sangat meningkat dan sekarang dapat ditekan dengan adanya alat ini. Perkenalkan alat dan bahan apa saja sih yang digunakan untuk kebutuhan membuat. Untuk bahan saya di sini membutuhkan pipa besi ya, ukuran 5 mili kurang lebih, panjangnya kurang lebih 1 meter. Kemudian gas touch ya, gas dari awalnya pipa lurus seperti ini nanti akan dibuat seperti ini. Nah, kita lanjut ke cara pengaplikasian atau penggunaan ya. Pertama-tama kita masukkan obat atau cairan untuk melakukan penghemposan. Kemudian kita koneksikan gas portable kepada regulator. Kemudian kita setel regulator ya, sedikit aja kita buka sampai kedengaran bunyi gas keluar. Kemudian kita nyalakan. Nyalakan spray elektrik ya, dan tunggu sampai keluar asap seperti ini. Dan alat bisa digunakan. Dan jangan lupa kita menggunakan APD. Harapan saya ke depannya bisa memproduksi alat ini sebanyak-banyaknya agar bisa orang lain ikut merasakan manfaat dari alat ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ketua RW 05 Desa Balingbing, mengucapkan banyak terima kasih kepada warga yang telah menemukan alat pengempos tikus, dan dengan harapan kami agar bisa menekan hama-hama yang ada di sawah, tanah sawah, dan peladangan. Ya, itu beberapa informasi ya, Pak. Untuk lebih mendalamnya di depan Bapak di meja ada brosur, ada buku, ada proposal, dan testimoni dari beberapa dinas terkait, Pak. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Barangkali ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Dewan Juri untuk majunya inovasi yang saya buat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid mau nanya duluan? Oh ya. Pak Ari absen. Putra daerah absen. Pak. Ya. Saya lagi browsing nih ya. Sebenarnya alat untuk penghampos tikus itu cukup banyak gitu ya. Kalau saya cek di sini gitu.
berapa sih atau apa sih yang menjadi keunggulan yang ini dibandingkan yang ada di Tokped atau di marketplace? Ya, baik, terima kasih. Izin saya jawab, Pak. Untuk keunggulan mungkin saya mulai dari emposan konvensional dulu ya, Pak. Emposan konvensional itu kan menggunakan bahan bakar bisa jerami ataupun serabut kelapa, Pak. Itu bisa saja digunakan. Tapi kalau kendalanya kita waktu musim hujan, itu susah, Pak, mencari bahan bakarnya itu. Terus penggunaan untuk belerangnya pun begitu cukup banyak. Karena kebetulan di daerah saya yang jualan belerang itu cukup sedikit, Pak, langka. Nah, alat ini solusinya, Pak. Alat ini perpaduan antara solar dan belerang itu dimasukkan, Pak, ke dalam sini. Dan untuk bahan bakarnya sendiri kita menggunakan gas, jadi kita itu tidak terkendala oleh musim atau yang jadi halangan gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, penjelasan dari saya. Karena yang jadi sangat mahal di alat ini adalah si tangki. Nah, itu, Pak. Makanya yang saya nanti akan jual ke depannya selain tangki, mungkin ini dari pabrikan, Pak. Nah, ini tuh solusi karena di kampung tuh rata-rata para petani itu udah mempunyai sprayer seperti ini, Pak. Nah, tapi si petani nggak punya alat ompos. Nah, inilah solusinya, Pak. Jadi ini portable, Pak, tinggal dibuka, dicopot, dipasang, tidak mengganggu atau merusak alat sprayer ini, Pak. Seperti itu. Oke, makasih, Pak. Baik. Ya, tadi Pak, saya sampaikan Pak Ari absen ya, Pak ya? Ya. Tadi udah saya larang, saya nggak boleh nanya. Ya. Nilai boleh, nanya nggak boleh. Jadi ini Mas, ya. Di video bisa di ini lagi nggak diperjelas cara penggunaan alatnya itu ya? Oh, siap. Ya. Di sini, Pak, tapi nggak dinyalain berarti ya? Nggak usah di video. Oh, di video aja. Udah kan di video kan? Oh, siap. Nah, coba di pas bagian itu, pas penggunaan alat. Iya. Ada nggak? Sambil nunggu video yang kedua, ya. Karena waktu itu sangat berharga. Pada saat lomba itu manajemen waktu berharga sekali. Gas touch ya, gas dari awalnya pipa lurus seperti ini, nanti akan dibuat seperti ini. Nah, kita lanjut ke cara pengaplikasian atau penggunaan ya. Pertama-tama kita masukkan obat atau cairan untuk melakukan penghemposan. Kemudian kita koneksikan gas portable kepada regulator. Kemudian kita setel regulator ya, sedikit aja kita buka sampai kedengaran bunyi gas keluar. Kemudian kita nyalakan. Nyalakan spray elektrik ya, dan tunggu sampai keluar asap seperti ini. Dan alat bisa digunakan, dan jangan lupa kita menggunakan APD. Harapan saya kedepannya bisa memproduksi alat ini sebanyak-banyaknya agar bisa orang lain ikut merasakan manfaat dari alat ini. Oke, cukup. Ini berarti hanya untuk membasmi hama tikus ya? Kedepannya saya lagi meriset, Pak, untuk penanggulangan hama wereng, Pak. Oke, tapi untuk saat ini tikus ya, dan itu tikus sawah ya? Tikus sawah dan wabah DBD juga, Pak. Ya, tikus sawah kalau di Subang Indramayu itu sebenarnya kan tikusnya bergizi, karena makannya padi ya. Kalau di Jakarta tikusnya tikus got itu makannya segala macam dimakan, Mas. Itu mah tikus berdasi, Pak. Ya. Sebenarnya kalau nanti yang di Jakarta saya suruh migrasi ke Subang nanti biar makannya padi. Iya, Pak. Ya. Betul, tadi pengembangan maksud saya bahwa alat ini kan multifungsi. Iya. Jadi multifungsi mungkin tidak hanya untuk membasmi tikus ya. Kalau bicara membasmi berarti kan mematikan. Iya. Nah, kalau dengan alat yang sifatnya mungkin kan itu campuran ini ya, obatnya kan solar sama belerang ya. Ya, berarti kan ada efek. Ya. Ya, efek itu harus diperhitungkan. Ya. Karena pada saat itu bisa saja ada mikroba atau organik lain di sawah yang
sebenarnya niatnya membunuh tikus, mungkin yang lain yang sifatnya produktif misalkan itu ikut mati. Nah ini juga harus diperhitungkan pada saat penggunaan alat ini. Tergantung juga jenis obat yang digunakan. Kan tadi bisa kan untuk berbagai macam penggunaan ya, fogging misalkan, fogging yang di fogging tikus yang mati kan yang lain, DPD kan. Jadi multifungsinya juga harus melihat takaran-takaran obat yang harus diperhatikan. Jadi pengembangan ke depan aja kami sarankan itu harus dipikirkan, bukan hanya tikus, tapi satu juga takaran. Kita bicara takaran untuk membunuh tikus. Kalau di sawah kan wereng ya banyak kan, tapi sering dipakai untuk wereng juga ya. Ini untuk kurang kebetulan belum Pak. Oh belum ya? Iya. Jadi hanya tikus saja ya? Iya, kedepannya kalau mau Pak. Semprot tikus itu bukan di lubang tikusnya ya? Di lubang tikus Pak. Berarti tahu lubang tikus ya? Tahu Pak. Oh berarti ya, udah pengalaman Pak berarti ya. Pengalaman sama kenal sama tikusnya kan gitu kan ya. Tapi kalau untuk komunitas apa namanya itu? Populasi tikus memang cukup banyak di Subang dan Indramayu ya. Dan kalau sudah mati ini bicara efek ya, kalau udah mati dibasmi itu prosesnya seperti apa? Tikus itu dikumpulkan seperti apa? Karena jangan sampai kita menggunakan alat membasmi tikus, efeknya itu yang harus diperhitungkan. Kalau di Jakarta kan tikus mati tinggal dilempar ke jalan, masih gampang. Kalau di Jakarta ya, tapi itu kan tidak steril. Nah ini ya hal-hal yang mungkin jangan sampai nanti di sawah mati lemparnya ke jalan kan gitu kan? Karena ada orang iseng Mas. Ya di sate itu kalau di sate itu, jangan Pak yang digambar itu kan ada hasil tangkapan. Nah itu hasil tangkapnya itu dibakar Pak. Hasil tangkapan dibakar? Iya. Enggak dimakan tapi Pak dibakar. Tapi sekali-kali mau coba ya silakan lah. Tapi tikus rasa bakso ya silakan itu kan di Subang itu ya. Tapi itu penting karena jangan sampai kita itu membasmi tikus terus dibakar. Saya khawatirnya kalau nanti nggak ada orang tahu kan situ lebih repot lagi itu kan. Itu aja bahasa saran saya untuk disempurnakan. Iya Pak, dan makasih. Itu tadi ya manajemen waktu. Iya siap. Waktunya saya pikir masih banyak. Kalau lomba di tingkat entah provinsi masih ada ininya lah. Tapi kalau udah naik ke tingkat yang lebih tinggi itu manajemen waktu sangat penting. Waktu terbuang, waktu kepotong, jadi tidak efektif dan itu tidak komunikatif terhadap substansi. Itu barangkali saran saya, Mas. Mungkin yang lain. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke Mas, silakan. Ya, terima kasih ya, menarik inovasinya dan insya Allah bermanfaat juga. Semoga bisa terus dikembangkan. Paling saya sedikit saja, ini juga sudah ada marketing kit ya, yang luar biasa, ada brosur, ada flip chart dan sebagainya. Jenis tikus ya. Ya. Dan testimoni luar biasa. Ya, paling sedikit koreksi saja karena saya dosen, jadi saya suka sensitif kalau melihat ada kesalahan ketik gitu ya. Iya, jadi mohon diperiksa lagi, barangkali bisa kolaborasi dengan apakah SMK setempat atau perguruan tinggi setempat untuk membantu membuatkan marketing kit yang lebih baik dan diperiksa kesalahan-kesalahan ketiknya. Jadi yang ya karena kita orang Sunda, saya juga orang Sunda, tapi nggak semua yang P harus diganti jadi F begitu. Ya, itu. Terima kasih itu aja. Makasih Pak masukannya. Waktu ngaji nggak ada fa ya. Pak kan. Silakan Pak Farid. Bapak masih ada 11 menit Pak kalau mau dihabiskan Pak. Ya. Kalau inovasinya di mana ya ini ya? Alat ini? Di alat perubahan cairan menjadi asap Pak. Cairan jadi asap. Ya. Karena ada ini. Efek panas Pak. Ada efek panas. Iya. Orang lain belum pernah bikin seperti ini. Ada juga Pak. Ada juga. Ya, saya itu terinspirasi juga dari berbagai sumber Pak. Cuman peruntukan dan keunggulannya tuh berbeda. Itu Pak. Bedanya apa dengan yang lain? Mulai dari bahan Pak, kebanyakan orang lain itu menggunakan kuningan atau untuk kulkas tuh freon Pak, kondensor dari bahan kuningan. Nah, bahan kuningan itu jika terkena panas terlalu itu akan terjadi terkikis dan ininya terjadi perubahan bentuk jadi lentur Pak. Kalau ini dari besi murni
Udah saya coba beberapa kali, malahan jadi saya coba juga nonstop. Alhamdulillah tidak berubah bentuk, Pak. Oke, jadi orang lain sudah buat, ya, tetapi dengan bahan yang berbeda begitu ya. Oke. Nah, tapi prinsipnya sama ya, kira-kira ya, dipanasin. Iya, sama Pak. Kemudian nanti keluar cairannya ya, terbakar begitu ya? Enggak terbakar Pak, jadi kena jadi panas, berubah jadi asap. Oke. Ya. Oke. Ada yang lain selain itu? Inovasinya? Itu aja? Udah itu aja Pak. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih Pak. Inovasi tadi dijelaskan nggak di dalam makalah? Ada Pak. Tentang apa inovasinya ya? Iya ada. Jadi penjelasan Masnya ke Pak Farid ada di sini ya? Ada. Ya, soalnya ada juga beberapa yang tadi dijelaskan tidak ada di dalam makalah. Oh iya. Oke kan? Ya. Siap. Itu nanti dilengkapi ya. Iya Pak. Oke, mungkin masih 9 menit ini karena manajemen waktu tadi mungkin waktu paparan sama video terlalu pendek. Iya. Jadi Yuri harus berusaha keras untuk bisa menghabiskan waktu. Iya, siap Pak. Karena minus Pak Ari. Siap. Oke, mungkin cukup barangkali karena ini sesi terakhir bisa agak panjang. Tapi 8 menit masih tersisa, cukup Pak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kami berikan aplaus ya buat Pak Andri Hidayat yang menyampaikan paparannya. Mungkin intermezzo saja, mungkin ya alat ini mungkin saya belum dapat dibutuhkan saat ini. Karena tikus saya di rumah kan tikus Pak sudah tergeletak itu oleh kucing Pak, seperti itu. Intermezzo saja Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin ada yang akan disampaikan sebagai penutup? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dewan juri atas masukan dan wejangannya untuk kemajuan alat yang saya inovasi atau saya buat untuk kedepannya bisa lebih sempurna lagi Pak dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.